Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwa'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati akhirihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wa rusulihi wal awliya masyhuratan Rasulullah wa sabiina nabiyin minal ulama'i al-'amilin al-muslimin al-muslimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi wa 'afiyatihi min qawlihi amin. Wa taswirul hayawani wa man'uz zakati. Kita masih melanjutkan tentang maksiat tangan. Setelah kita kemarin membahas tentang maksiat tangan yang lainnya, sebagaimana di situ adalah menyentuh haramnya, menyentuh seorang yang di situ bukan mahramnya. Kita akan melanjutkan tentang maksiat tangan yang lainnya. Wa taswirul hayawani utawi gambar hewan. Wa taswirul hayawani lan gambar hewan wa man zakati lan nikah awet zakat. Au baniha utawi sebagian zakat. Ta'dal wujubi ing dalam sabadane wajib. Ta'dal wujubi ing dalam sabadane wajib. Wa tamkini lan mungkin. Wa ikhraju malan ngetokake perkara la yaji'u kang ora nyukupi apa mah. La yaji'u kang ora nyukupi apa mah. Au atauha utawa maringake zakat man ing wong la yastahiqu kang ora berhak sapa man. La yastahiqu kang ora berhak sapa man ha ing zakat. Ha ing zakat wa manul ajiri lan nyegah aweh buruk. Ujro dahu ing bayarane ajir. Waman ul mutaril nikah wong kang terpaksa ma ing perkara ya sudu kang bisa bundoni apa mahu ing motor. Wa adamu ing kudu walikin lan ora anane nyelametake wong kang kerem. Wa adamu ing kudu walikin lan ora anane nyelametake wong kang kerem. Dan gori udrin sangking tanpa udur dihima ing dalam man'ul mutar lan adamu ing kudu wariqu. Wa kita kedumalan haram apa tulis perkara ya haram kan haram apa annutku mencapake bihi kelawan ma wal khiyana tuan khiyana wa hiya wa khiyana iku ditun nasihati sawali ing harapake bagus ditun nasihati kusuali ing harapake bagus wa tashmilu monggo mencakup apa khiyana al af'ala ing kira-kira pekerjaan wal ahwala lan kira-kira ucapan wal ahwala lan kira-kira keadaan termasuk maksiat tangan. Berikutnya adalah taswirul hayawan, yaitu menggambar hewan. Menggambar hewan itu dihukumi haram karena di situ ada unsur pencipta. Karena di situ ada unsur pencipta. Bahkan di situ beliau Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajirnya beliau mengatakan bahwa menggambar hewan itu termasuk dosa besar karena ada ancaman. Baik di situ keharamannya bagi seseorang yang di situ tujuannya adalah menggambar untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, itu adalah haram. Alasan berikutnya adalah karena rumah yang di situ ada gambarnya, ya. Ini gambar bukan foto. Kalau yang modelnya adalah foto, ini tidak masalah karena foto itu sifatnya adalah merekam, bukan mencipta, bukan.
bahwa keterangan dalam hadisnya la tadkhulul malaikat baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang mana rumah tersebut itu ada anjingnya dan ada gambarnya. Yang dimaksud malaikat di sini bukanlah malaikat yang namanya Raqib Atid. Kalau Raqib Atid ini selalu menemani kita. Apa yang kita lakukan, entah itu yang baik maupun yang buruk, itu selalu dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ini yang dimaksud di situ adalah malaikatur rahmah, tidak akan masuk ke rumah tersebut. Kemudian termasuk maksiat tangan berikutnya adalah man'u zakat au ba'diha ba'dal wujub wa tamkin, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat manakala hartanya itu sudah satu nisab, sudah haul. Ya, ini kan seseorang itu ketika sudah memiliki harta yang jumlahnya satu nisab atau haul kan, dan haul tadi itu kan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Maka kalau di situ dia tidak mengeluarkan zakat, ini termasuk daripada maksiat. Atau di situ dia mau mengeluarkan namun hanya sebagian saja, ini juga termasuk maksiat. Karena apa? Karena pada harta tersebut itu ada hak daripada 8 asnaf, 8 golongan, al-fuqara wal masakin wal amil dan yang lain itu. Sehingga karena di situ hak dari mereka, maka mau tidak mau di situ harus diberikan. Atau di situ wa ikhraju ma la yasihu, mengeluarkan zakat tetapi tidak mencukupi, sebagaimana tadi yang telah ditetapkan di situ. Jadi masih dalam kategori adalah kurang. Berikutnya yang menjadi maksiat tangan adalah tidak mau menggaji karyawan sehingga atau pada waktu yang sudah jatuh tempo, misalkan karyawan itu gajiannya adalah setiap 1 minggu sekali, maka mau tidak mau setiap seminggu sekali itu harus digajikan gajiannya. Jangan sampai itu ditunda-tunda. Ya, jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa? Menunda dalam pemberian tersebut ini masuk adalah dolim, menganiaya ya, menganiaya pada orang lain. Karena kalau kita berpikir bahwa yang namanya orang bekerja itu kan dia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini ketika dia kerja namun tidak dibayar kan kasihan keluarganya. Oleh karena itu ada makalah yang disitu menjelaskan bahwasanya kita ketika menggaji seseorang itu jangan sampai keringatnya itu kering. Itu adalah istilah. Artinya kita ada ketika sudah saatnya menggaji ya harus digaji. Gitu ya. Wamadul motor ma yasuddu. Kemudian termasuk maksiat tangan berikutnya adalah ketika di situ ada orang yang kelaparan, betul kelaparan. Ini kita ketika dia itu kelaparan, dia minta pada kita, sedangkan kita punya. Ini tidak boleh kita menolaknya. Kita harus mengajikan. Tapi ketika konsepnya adalah darurat. Darurat itu manakala di situ dia sangat lapar banget. Jadi bukan sebagai orang umum ya. Kalau kita melihat secara umum di situ banyak orang-orang yang minta. Tapi di situ sebetulnya dia itu secara fisiknya mampu, secara usianya dia mampu kuat ya. Ini bukan yang seperti itu. Namun meskipun di situ ketika ada orang yang minta, maka di situ kalau kita punya harus dikasihkan, sunnah dikasihkan. Meskipun di situ kalau bahasa dalam hadisnya, meskipun yang minta itu adalah pakai kuda kala itu. Artinya kalau sekarang ini yang minta itu pakainya adalah kita pakainya, misalkan yang minta itu pakai Mercedes misalkan ya, yes misalkan. Ini kalau kita punya dikasih ini, karena itu adalah sunnah. Namun ketika di situ kondisinya adalah darurat, maka kita kalau punya harus dikasih. Karena ketika tidak nanti bisa membahayakan nyawa seseorang tersebut.
Atau di situ ketika di situ bagi seorang yang sedang tenggelam, saat ini sudah mulai musim hujan, ketika di situ kok ada orang yang butuh bantuan, ada orang tenggelam butuh bantuan. Kalau sekiranya kita ini mampu untuk berselam, untuk menyelamatkan tadi orang, ini kita wajib untuk menyelamatkan. Namun ketika di situ kita tidak mampu, ya tidak wajib. Nah, tetapi kita harus berusaha untuk membantunya, baik melalui orang lain maupun dengan caranya. Wa kitabatu ma yahrum an tubihi. Kemudian termasuk maksiat tangan adalah menulis sesuatu yang haram ketika diucapkan. Contohnya berkata kotor, ya. Ini kan haram ketika diucapkan, maka ketika disitu ditulis juga termasuk haram. Oleh karena itu, ketika kita menulis sesuatu, terutama saat ini dengan adanya media-media ini, kita harus hati-hati karena semuanya itu pasti ada tanggung jawabnya. Wal khianat, kemudian khianat. Tentang masalah khianat ini bisa khianat dalam segi perilaku, dalam segi ucapan, dalam segi pekerjaan. Ini tidak boleh kita berlaku khianat, ya. Khianat kita harus, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mengatakan sesuatu di situ harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Oke, sudah. Faslun ayat faslun. Wa min ma'asil farji, dan ikut setengah sangking piro-piro maksiat farji. Az-zina utai zina. Wal liwatu lan wati dugur. Wal liwatu lan wati dugur. Wa yuhaddu lan den hadsa wal qurru wong merdeka. Al-muhsanu kang zina muhsan karon padha uga wong lanang au unsa utawa wong wadon hati mau dirrojimi kelawan tindalang bil hijarati kelawan batu al-mu'tadilah kang sedengan hatta yang mutasihiku mati sapa zani wa ghairuhu bimi'ati jildatin wa ghairuhu utawi liyane muhsan iku bimi'ati jildatin kelawan 100 tambukan pada beribu sana tentang ngasing-ngasing ing dalam setahun dilahuri kedua wong kang merdeka wa binisfi dari kalan kelawan separone mi'atu jildat lirraqi kedua budak wa min halat iku setengah sangking ma'asul farji itsianul bahaimi utawi nekani rojo kaya walau milkihi senajan miliki uang wal istimna'u lan amrih ngetokake mani iya diwi khalilati kelawan tangane liyane wong halale wal watulan wati fil haidi ing dalam tinggal haid awin nifasi utawa nifas au ba'da ing kita ihima utawa ing dalam sadadane mampete haid lan nifas utawa ing dalam sadadane mampete haid lan nifas wa dal ghusli lan ing dalam sadurunge adus au ba'dal ghusli utawa ing dalam sadadane adus au ba'dal ghusli utawa ing dalam sadadane adus tetapi bila niyatin kelawan tanpa niat au ma'afati syartin utawa ing dalam syartane sepine syarat au ma'afati syartin utawa ing dalam syartane sepine syarat min syurutihi sangking piro-piro syarati adus min syurutihi sangking piro-piro syarati adus. Pasal menjelaskan tentang maksiat farji. Termasuk maksiat farji di sini adalah berzina. Zina itu adalah sesuatu yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu dan janganlah kalian berdekatan di zina dengan zina.
Di situ mengatakan bahwa dekat dengan perbuatan zina itu dilarang, apalagi ketika di situ berzina. Jadi dekat saja tidak boleh. Ini. Kemudian berzina ini merupakan dosa yang besar. Saking besarnya di situ Rasulullah bersabda, Inna zunata ya'tuna yawmal qiyamati tashta'illu furujuhum nara yu'rafuna bainal khalaiqi binatni furujihim yus'aduna ala wujuhim ilan nar fa idza dakhaluha yahsuhum malikun dira'an min narin lahu di'adira'u zani minha ala jabalil asbaha ramadan summa yakunu ma'ashiru zabaniyah uyunan zunata bimasamiri min nar kama nadara uyunuhum minal haram wa hullu aydiyahum kama mattasilal haram wa qayyadu arjulahum kama masyakilal haram wa yaf'aluna bihim dhalik. Ini bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, Inna zinata ya'tuna yawmal qiyamah tasta'illu furujuhum, bahwa orang-orang yang berzina, baik itu laki-laki maupun perempuan, kelak di hari kiamat akan didatangkan dengan kondisi tasta'illu furujuhum, farjinya ini berkobar api. Jadi di alat kelaminnya itu berkobar api. Nauzubillah min dzalik, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini dari alat kelaminnya tersebut ini berkobar api. Yang mana atas kejadian tersebut makhluk-makhluk yang lain itu mengetahui kejadian tersebut. Selain itu alat kelaminnya ini yushabuna ala binatni furujin, ini ada atau muncul bau yang sangat bajing, bau yang sangat tidak enak. Ini keluar dari farji atau alat kelamin orang yang zina. Masih belum selesai, yushabuna ala wujuhim lanar, wajahnya itu ditarik ke neraka, di kakinya, ya, wajahnya di situ ditaruh di bawah, diseret, ditarik ke neraka. Kayak apa itu? Ya, kalau kita bayangkan kita ini berjalan di neraka dengan kaki, itu panasnya luar biasa. Ya, ini jalannya pakai wajahnya. Faidah dan walu halaksun malikun diru'an minar lagu diadil uzani minha alijat ketika asbah Ramadan. Ketika orang yang zina tersebut itu sudah masuk ke neraka, orang tersebut itu dipakaikan oleh malaikat Malik baju yang terbuat dari neraka, di mana panas daripada baju tersebut andaikan ditaruh di gunung, diletakkan di gunung, maka niscaya gunung tersebut itu akan menjadi abu. Berarti panasnya bagaimana? Ya panas banget, ya. Gambarannya di situ sampai seandainya gunung yang di situ terbuat dari ada bebatuan dan yang lainnya, ini ketika ditaruhi dikasih baju tersebut ini akan menjadi abu. Lalu orang yang memakainya itu kayak apa? Nah, ini adalah gambaran dari balasan seseorang yang berzina. Belum selesai seperti itu. Kemudian di situ Malik berkata, Ma'asyirul zabaniyah uku uyunan zunadat nasiminar. Ini memerintahkan para malaikat zabaniyah untuk mencobloskan matanya dengan menggunakan
bodoh dengan menggunakan paku yang di situ berasal dari neraka. Karena apa? Karena pandangan dari orang tersebut, orang yang berzina ini, dia melihat hal-hal yang diharamkan. Setelah itu wahulu aidihum kama madlah harami, tangannya itu dibelenggu, tangannya itu diikat sebagaimana dia itu memperoleh sesuatu yang diharamkan. Kakinya juga sama, kakinya diikat sebagaimana dia itu berjalan menuju sesuatu yang diharamkan. Ini adalah balasan seorang yang berzina. Wal liwat, kemudian liwat yaitu memasukkan hasyafah ke dubur. Ini juga termasuk bagian daripada zina. Seseorang yang di situ berzina dalam kondisi zinanya muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah. Ini hukumannya itu berat. Apa hukumannya itu? Yaitu dengan dilempari batu yang sifatnya adalah tidak besar, tidak kecil. Karena kalau besar itu nanti cepat mati, kalau kecil kelamaan ini pakainya adalah sedang. Baik itu bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan itu sama, dengan cara dirajam sampai mati. Mati itu ketika yang berzina adalah dia yang telah menikah. Kemudian bagi seseorang yang di situ belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Cambukannya ini tidak seperti cambukan biasa, ya, tidak seperti cambukan biasa. Yang di situ cambukan terhadap keluarganya misalkan, tidak, tetapi di sini cambukan yang dilakukan oleh seorang yang ahli, yang di situ tidak memiliki perasaan kasihan, yang tidak ada, atau istilahnya itu adalah al-hujur. Ini dicambuk sebanyak 100 kali, itu bagi orang yang menikah. Untuk budak 50 kali. Setelah dicambuk tadi, kemudian orang yang berzina tersebut ini dibuang selama 1 tahun, diasingkan, dibuang selama 1 tahun. Jadi selama itu tidak boleh pulang. Kemudian termasuk maksiatan yang berikutnya adalah Isyadul bahaim walu milkihi, yaitu kumpul dengan hewan sebagaimana layaknya suami istri, meskipun di situ adalah miliknya sendiri. Ini juga termasuk bagian dari maksiatul farji. Oleh karena itu harus dihindarkan. Berikutnya adalah melakukan hubungan suami istri saat posisi istrinya itu sudah haid atau sedang nifas. Ini adalah masa dilarang. Meskipun di situ dia itu atau si istri itu sudah darahnya mampar, ya, tetapi belum mandi. Ini belum boleh untuk kumpul, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Atau di situ sudah mandi tetapi belum niat menghilangkan hadas, belum, maka di situ belum boleh melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, ketika kalian sedang hadas bisa, maka di situ harus dipastikan niat tersebut. Ini karena di situ nggak boleh kumpul. Summa iya harumu nadruhu ilaihi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.